Ya mungkin bisa dilanjut pertanyaannya, karena semakin susah pertanyaan semakin gampang kita jawab Bilang aja nggak tahu. Vidicom berbicara, listening and keep enjoy. Halo, Halo, nama gue Aji Juasal Mahendra, biasa dipanggil Aji. nama gua Musa Adi Chandra, dipanggil Musa. Kebetulan nih kita di sini untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah di-share di Instagram kemarin. Semoga kita bisa jawab ya. Kan kalau enggak rada ini juga kan susah. Lanjut. Apa sih pertanyaannya? Kita jawab 2 hari juga bisa. Oke, pertanyaan pertama. Teman-teman Dako ini penasaran nih, kenapa sih memilih nama Merapi Bersama? Dari siapa dulu nih, Pren? Dari dulu aja lah. Iya. Gue dulu ya. Ya. Udah. Kenapa Meraki? Karena kita melihat kondisi sekarang itu dibutuhkan effort yang berlebih. Nah, tiba-tiba sebenarnya sejarahnya unik. Gue lagi buka Instagram ya kan, terus tiba-tiba ada tuh akun-akun Instagram yang konten-konten gitu kan. Terus ada tuh kata Meraki. Terus gue langsung terpikir, anjir keren lagi nih kata-kata ya kan. Nah, itu juga ditambah dengan konten yang lain di Twitter tuh. Ada juga yang bikin beberapa bahasa Indonesia yang jarang diketahui oleh publik. Salah satunya Meraki. Nah, Karena itu bahasa Yunani. iya, karena itu merupakan salah satu bahasa serapan dari Yunani gitu. Nah, udah kan, akhirnya kayak wah, kita harus melanggengkan kata ini karena kata ini sangat keren sekali. Dan bukan cuma keren, itu tuh ada maknanya sendiri. Karena Meraki itu adalah melakukan kegiatan dengan cinta, kreativitas, dan sepenuh jiwa. Cocok lah untuk kegiatan kita di Demap. Ya nggak, Sum? Ya izin nambahin sedikit sih gua terkait dari kata Meraki ini. Ya bahwa tadi kan udah dijelasin sedikit tuh sama Aji bahwa menjalankan sesuatu itu sepenuh hati dengan cinta dan kreativitas. Nah, di dalam menjalankan sesuatu itu terkadang kita lupa itu menjalankan dengan penuh kasih tadi, dengan cinta tadi. Karena ketika kita menjalankan sesuatu itu dengan penuh cinta, maka sense of belonging kita terhadap tempat ataupun lembaga yang kita naungi itu bakal dapat ataupun melaksanakan sebuah program itu bakal terjalan dengan enjoy, santai karena dengan cinta tadi. Nah, searchingnya lo buat nyari nama Meraki di KLBI itu nggak bakal ada karena Meraki itu ngambil dari bahasa Yunani bukan bahasa Indonesia. Kadang banyak orang yang banyak orang yang nyari di KLBI. Nah, gue harus tahu nih di KLBI itu nggak ada karena Meraki itu bahasa Yunani. Ya, lanjut mungkin. Keren. Pertanyaan yang kedua. Apa sih kira-kira yang diberikan Kabinet Merapi untuk itu? Wah, banyak. Kita tuh memberikan sesuatu yang baru. Sesuatu yang halnya kita tuh harus selalu beradaptasi dengan Zaman lah ya. Iya, kegiatan yang sangat dipenuhi dengan protokol kesehatan ya kan. Dan juga mau nggak mau kita harus bikin hal baru gitu. Dan pun ini menjadi ukuran kita agar hal inovasi itu bisa terjadi gitu. Karena situasi pandemi sekarang kan menuntut dan membentuk kita untuk membuat sesuatu yang sedikit lebih beda. Karena sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Iya nggak, Ren? Yoi. Nah, sedikit juga nih nambahin. Sebenarnya walaupun organisasi yang kita naungi itu non profit lah ya. Nah, antusias dari warga dakwah khususnya di angkatan 2018 itu banyak juga dari teman-teman. Nah, tetapi di tahap proses itu ada seleksi. Nah, seleksi itulah yang menentukan bahwa dia ini masuk kabinet Meraki atau enggak. Nah, buat apa yang kita diberikan sebenarnya nggak memberikan apa-apa sih kita. Karena tadi kita berlandaskan dengan cinta tadi, gitu, melalui kata Meraki tadi. Nah, terkait buat problematika yang terjadi di zaman tadi yang dibahas oleh Aji tadi, sebenarnya ya zaman kita berorganisasi bisa kita sepakati banyak organisasi internal kampus yang mati suri. Nah, fungsi kita khususnya di zaman inilah ya, zaman baru nih di COVID ini,
buat memberanikan diri untuk mendobrak ataupun bangkit lagi dari mati suri itu. Nah, buat memberikan sesuatu sih kita tidak bisa memberikan apa-apa, tapi di dalam pemberian itu mungkin ada makna tersendiri buat orang-orang itu ingin bekerja sama ataupun melakukan sebuah program buat Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi sendiri gitu teman-teman. Ya, mungkin bisa dilanjut pertanyaannya, karena semakin susah pertanyaan semakin gampang kita jawab Bilang aja nggak nggak tahu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ada nggak sih suka duka jadi orang nomor satu di Vidicom? Klise ini mah pertanyaannya. Klise. Cuman ya, Juga. ya itu sebagai manusia yang punya begitu banyak rasa di kepala, tentu ada suka dukanya gitu kan. Karena bagaimana sebenarnya ini adalah proses kita untuk saling ngebentuk pribadi kita setelah ini gitu. Karena jujur aja banyak hal baru yang kita dapat gitu selama dari mulai pelantikan hingga hari ini, itu menuntut kita untuk menjadi lebih baik sih. Utamanya perihal sukanya ya lebih banyak dukanya sih mungkin ya, karena mau bagaimanapun Leiden is Leiden, memimpin adalah menderita teman-teman. Kalau nggak mau menderita ya udah nggak usah mimpin gitu sih kalau pedoman gue ya kan. Karena ya seiring berjalannya waktu rasa suka itu memang selalu hadir gitu ya. Kayak misal kita temu bareng sama pengurus Demaf yang lain gitu, saling bertukar pikiran, brainstorm soal program ya kan. Nah, hal-hal yang kita mau bawa di Demaf itu dan apa sih sumbangsinya bisa kalian cek di demafvidicom.unjkt.com. Kalian bisa cek di situ. Itu ada semua. Karena kita adalah Demaf satu-satunya yang punya website. Kita doang. Yang lain nggak ada. Kita doang. Itu adalah movement, pergerakan teman-teman. Kita harus membuat identitas yang lebih kuat lagi lewat digitalisme. Ya, kalau bicara suka duka sih sebenarnya banyak dukanya ya dibandingin sukanya. Dan tadi sebenarnya pemimpin tuh menderita. Nah, tapi di sisi lain perspektif orang memandang pemimpin tuh kadang wah anjir dia keren. Hanya sebatas keren tadi gitu. Tapi secara substansi ya mungkin merelakan waktu dia, khususnya orang-orang yang rantau lah ya, kayak gue nih, orang-orang yang rantau itu merelakan waktu gue buat tidak ketemu keluarga gue yang berada di Lampung. Nah, itu bagian dari duka sih menurut gue, karena kemungkinan besar gue bakal Ramadan di sini ataupun ya gue nggak bisa sahur bareng atau buka bersama bareng keluarga. Ya itu sih buat dukanya. Nah, kalau sukanya sebenarnya banyak juga sih sukanya, karena hidup kan selalu berimbang ya, yin sama yang, positif dan negatif gitu. Nah, kalau sukanya ya bisa ini aja sih, dapat pengalaman baru. Satu lagi yang perlu ditekanin sebenarnya, jika melihat dalam segi kualitas ya orang punya kelebihan ataupun kekurangan. Nah, tapi bagaimana orang itu memantaskan diri aja gitu berada di nomor satu tadi gitu ya. Karena jujur ya, jadi orang nomor satu itu sebenarnya punya beban moral lebih bisa gitu, karena bisa dianalogikan sederhana ya, mereka ini kayak gestar gitu. Jadi sedikit kesalahan dari gestar itu bakal bisa dikritikin atau diberikan saran gitu sih kalau menurut gua. Jangan lupa untuk seluruh mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dari jurusan jurnalistik, KPI, PMI, BPI, KESOS, MD untuk subscribe sebanyak-banyaknya channel YouTube kami Demaf Vidicom UIN JKT. Silakan di subscribe ya, dan dinyalakan loncengnya. Asik, YouTuber banget gak tuh? Oh ya, jangan lupa nih, buat kegiatan terdekat kami itu ada bantuan sosial, dan Tunggu terus buat update. ini update-nya pantauin IG kami ya di Demaf Vidicom UIN Jakarta. Dan insya Allah bakal terus update kegiatan kami, karena kalau kreativitas itu selalu dilarang di COVID ini, baik dalam nilai-nilai kemanusiaan. Saya harap nilai-nilai kemanusiaan tetap tegak dan berdiri dengan lantang buat Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi sendiri ya. Itu sih Tridharma perguruan tinggi intinya.